Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pendengar Siniar Alsen, kembali lagi bersama aku dan juga Vina di acara Siniar Alsen. Pada kali ini kita kebetulan mendapatkan tamu spesial, yaitu adalah Ketua OSIS Alpen dan juga Ketua MPK dari Alpen. Coba bisa perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo, aku Kevin, menjabat sebagai Ketua OSIS dari SMP A2 Pejaten. Dan aku Kaisa, menjabat sebagai Ketua MPK di OSIS Alpen. Baik. Oke, jadi Kevin dan Kak Kaisa ini kita semua berkolaborasi di acara Siniar Alsen buat sharing mengenai program-program OSIS dan juga pengalaman-pengalaman kita di OSIS agar bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita ke depannya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama nih. Kevin dan juga Kaisa bisa diceritain dong kondisi dan juga tentang OSIS Alpen, OSIS dan MPK Alpen itu bagaimana sih? OSIS kita sih alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Belum ada kendala sampai sekarang, tapi mungkin di komunikasi aja satu sama lain. Oh, jadi dalam komunikasi. Dan boleh aku dong mau izin bertanya nih. Kalau dalam cara kalian buat menyelesaikan masalah di komunikasi itu gimana sih? Kalau mungkin sih kita tegasin aja ya ke seluruh anggota OSIS dan MPK Alpen. Buat semisalnya ada hambatan yang susah, tolong dikomunikasiin satu sama lain supaya kita sama-sama nyari jalan keluarnya. Nyari jalan keluarnya. Oh iya betul, karena di sebuah organisasi itu pastinya kalau dalam komunikasi itu adalah paling penting. Ya paling penting, betul. Dan juga kalau aku mau cerita nih tentang kondisi kita di Alsen. Jadi kebetulan kita 2 bulan yang lalu kita baru saja pelantikan di tanggal 13 Oktober. Dan juga dalam waktu dekat kita bakal ngadain, sekalian promosi nih, kita bakal ngadain sebuah cup atau pentas seni yang bernama Spirit 22 dan yang ke-15. Jadi sudah 15 tahun kita ngadain acara ini dan sekarang yang ke-15 dan bertemakan tentang A New Trip to the New Galaxy. Nah, jadi karena dalam waktu dekat nih kita bakal mengadakan acara ini, jadi sekarang OSIS dan MPK kita semuanya lagi disibukkan nih. Jadi hampir setiap malam itu kita ada Zoom, ada rapat, dan juga di sekolah pun kita juga masih banyak rapat. Mungkin di jam istirahat kita rapat, kita membuat, pokoknya kita insya Allah pekerjaan kita bisa membuat spirit dua-dua yang ke-15 ini berjalan lancar. Amin. Berarti semisalnya acara tahunan ini apa tadi? Spirit. Semisalnya ada hambatan, ngelakuin apa tuh? Semisalnya hambatan dalam lomba yang tidak berjalan dengan mulus, itu gimana? Oh, lomba yang tidak berjalan sih insya Allah tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ada ada hambatan, itu kan kita tidak tahu ya semuanya. Kita tidak tahu bakal ada hambatan apa. Jadi dalam menyelesaikan masalah pastinya kita yang tadi kita komunikasi dulu, kita komunikasikan dan juga kita menjembatani antara OSIS dan pembina. Kita komunikasikan dengan pembina dan juga kita tentunya berdiskusi sampai mufakat caranya agar bisa menangani masalah ini bagaimana. Karena kebetulan OSIS ini kita tahun ini ada 70 orang, terdiri dari 50 anggota OSIS dan juga MPK. Gitu. Kalau kalian bidang-bidangnya ada berapa tuh? Oh, jadi kan kita ada 50 anggota OSIS nih. Anggota bidangnya itu ada 10. Dari bidang yang pertama itu tuh kita ada adab itu keagamaan, dan bidang kedua kita ada budi pekerti luhur, dan yang ketiga kita ada kesenian dan olahraga. Yang keempat kita ada demokrasi dan juga HAM, hak asasi manusia. Yang kelima kita ada wirausaha. Yang keenam ada wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang ketujuh kita ada sastra dan budaya. Yang kesembilan ada TIK, dan yang kedelapannya kelewat ya tadi. Yang delapan ada sastra dan budaya, kesembilan ada IT, dan juga yang kesepuluhnya ada bahasa Inggris. Gitu. Kalau dari kalian gimana nih? Oh, kita sih ada 8 ya. 9. Oh, beda 1. Itu setiap bidang tuh ada berapa anggota? Kalau anggotanya itu 4 orang sama koordinator bidangnya. Ada koordinator. Berarti bidang. 5 ya?
Iya, 5 semuanya. 5. Dan boleh diceritain nggak 9 bidang itu ada bidang apa aja? Yang pertama ada keagamaan ya, Kak ya. Keagamaan, Yang terus kedua kedisiplinan, abis itu ada IT Humas, ada sastra budaya dan olahraga, ada bidang bahasa Inggris juga, terus sama apa lagi ya? Wawasan kebangsaan. Oh. seni sastra budaya dan seni sastra olahraga. budaya. Oh berarti kebanyakan masih Kurang sama lebih ya sama Vin ya. sama karena kan pada dasarnya kita juga masih sama-sama masih satu keluarga lah, satu ranah, yaitu kita di YPI Al Azhar begitu. Oke, dan aku mau nanya nih soal program-program OSIS Alpen itu ada apa aja sih selain yang tadi kita udah sempet berbicara di luar mengenai ada yang namanya Alpen Cup. Selain Alpen Cup itu ada program apa aja? Untuk yang terdekat sih ada English Day. English Day. Iya. Boleh diceritain nggak English Day itu tentang apa nih? Jadi English Day itu diwajibkan untuk semua murid SMP A2 Pejaten untuk berbahasa Inggris dalam satu hari itu. Oh, Jadi dan full bahasa Inggris. dan itu ada penilaiannya nggak? Ada pengawasnya atau ada gimana tuh? Sistemnya boleh diceritain? Karena belum berjalan juga, Iya. mungkin bidang bahasa Inggris setahu aku sih nanti ada penilaiannya oleh guru-guru. Jadi buat bahasa Inggrisnya juga biar lancar, biar bagus. Oh iya benar, itu pasti kan sangat berguna banget ya Vin ya. Itu bisa kita jadikan bahan juga sebagai buat pelajaran buat kita juga. Dan itu kan tadi termasuk program rutin kan ya tadi. Kalau program unggulan dari kalian ada apa aja nih? Alpen Lucid Dream. Iya, Alpen Lucid Dream yang nanti insya Allah di akhir Februari sampai awal Maret. Sejauh ini sih progresnya udah lumayan sekitar 70%. Kita tinggal rapat koordinasi lagi sama guru-guru, terus juga abis itu baru penyebaran proposal. Penyebaran proposal. Oh begitu ya. Oke, kalau aku nih mau cerita-cerita tentang program-program di Alsen. Oke, yang pertama dari program-program rutin kita itu di setiap kita bagi rapot, berarti pertengahan semester dan akhir semester itu kita ada yang namanya sudut harmoni. Jadi sudut harmoni ini sistemnya pada saat bagi rapot kan mungkin anak-anak pada tegang ya, kalau yang kalian tahu karena takut nilainya jelek dan gimana. Jadi di lobby yang tadi kita foto-foto itu disediakan panggung, ada penampilan-penampilan bisa menyanyi dan juga musik agar anak-anak tuh bisa sekalian refreshing dan juga hiburan buat orang tuanya juga. Dan juga ini berguna juga sebagai penyaluran bakat antara anak-anak murid Alsen dan juga anak OSIS juga. Oh, itu yang penampilannya itu dari anak OSIS atau dari luar OSIS atau Kalau itu kita bebas ya, Iya, bisa bebas. bisa OSIS, bisa luar OSIS gitu. Jadi bebas buat semuanya, boleh menyalurkan bakatnya Iya gitu. betul. keren. Dan juga biasanya Vin kita 1 minggu sebelum acara ini dimulai kita ada anak OSIS itu survei keliling. Jadi per kelas itu didatengin, "Hai guys, kalian mau nampilin apa nih?" Begitu. Dan Berarti sudah ini bukan sebuah paksaan, berarti yang mau aja. Oh iya, Mau betul, aja. yang mau Iya. aja. Karena mungkin sebagai tempat juga buat dia menyalurkan bakat-bakatnya biar bisa ditonton orang-orang lain. Oke, dan juga kalau program unggulan kita itu ada yang namanya Satgas Adab. Oke, jadi aku mau jelasin sedikit nih tentang Satgas Adab. Dari yang pertama, Satgas Adab itu kita baru pertama kali ada di lingkungan YPI Al Azhar, itu ada di SMP Al Azhar 22 Sentra Primer. Jadi sistem Satgas Adab itu dari yang pertama ada dibagi 3 tim, yaitu ada kedisiplinan, kesehatan, dan juga sholat berjamaah. Jadi yang kedisiplinan ini bertugas di pagi hari. Jadi sementara anak-anak murid belum datang, anak-anak kedisiplinan ini mereka bakal datang duluan antara jam 6 buat memeriksa kedisiplinan di pagi hari. Jadi mereka bertugas di lobi dan juga mereka bakal mencari indisipliner lah. Jadi kayak seperti kaos kaki yang pendek, baju ketat itu. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya Satgas Adab ini guru-guru masih jadi guru-guru jadi terbantu lah sama adanya program Satgas Adab ini. Dan juga boleh dijelasin Vin kalau Satgas Adab Kesehatan gimana? Yang kedua, kita ada Satgas Adab Kesehatan. Jadi ini tuh biasanya kalau lagi upacara pagi-pagi kan biasanya suka ada yang nggak kuat, ada yang mau pingsan gitu, misalnya itu ada yang ngebantu. Betul. Anak-anak Satgas ini yang 8 orang ya, itu ada yang standby di belakang barisan, ada yang di UKS ya. Betul. Buat iniin melayani yang kurang sehat gitu. Seperti dikasih teh, dikasih paracetamol juga ada. Dan pada saat istirahat juga kita ada mic
Dan anak Satgas Kesehatan ini dibagi per minggu, ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi saat jam istirahat mereka mengumumkan selamat beristirahat dan juga agar kita bisa buang sampah di tempatnya. Dan pada saat istirahat 5 menit sebelum bel, anak Satgas Kesehatan ini juga bertugas di setiap lapangan. Maaf. Maksudnya setiap lantai, di satu lantai itu ada 2 orang. Jadi untuk menjaga sampah yang masih berserakan dan juga anak-anak yang masih minum berdiri dan makan berdiri itu kan sangat bertentangan dengan adab ya. Jadi bisa ditegur. Dan alhamdulillah sangat terbantu ya. Jadi semenjak adanya program Satgas Adab ini, mungkin seperti sampah-sampah dan juga anak-anak yang makan dan minum berdiri sudah berkurang lah dari awal. Tapi aku mau nanya. Iya. Itu kan tadi program apa? Satgas Adab. Satgas Adab, betul. Nah, untuk murid-murid yang melanggar, Iya. itu diberi sanksi atau gimana? Iya. Jadi pertama diberi sanksi dan kalau pas pagi hari pas Satgas Adab kedisiplinan itu dicatat lalu dicatat. Jadi pagi itu kita pas datang kita ada screening namanya. Jadi ada kertas di situ ditulis. Jadi jika anaknya rambutnya masih gondrong, contohnya ditulis itu Kodenya R iya, gitu. kodenya G atau R. Pokoknya ada banyak lah kodenya. kodenya. Dan per bulan itu nanti catatannya bakal direkap dikasih ke wali kelas gitu. Berarti bikin kode-kode sendiri. Iya Iya, betul. betul. Contohnya kayak tadi G itu gondrong, K itu ketat, J itu jipon begitu lah. Begitu. Dan yang terakhir kita ada tim sholat berjamaah. Jadi kan sholat berjamaah itu tentunya adalah ya hal yang paling sakral lah di kita itu. Jadi di tim sholat berjamaah ini anggotanya sangat banyak. 30 Jadi dari orangnya. 30, iya betul. Jadi dari awal 5 menit sebelum kita bel sholat zuhur itu anak-anak Satgas itu mereka bakal melakukan penyisiran. Jadi nggak ada tuh kita yang bisa ngumpet di toilet, stay di kelas itu nggak bisa. Jadi semuanya harus ikut ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Bahkan bagi yang perempuan yang halangan itu pun juga tetap ikut berzikir dan juga tadarus di belakang. Dan selama pelaksanaan sholat mereka juga menjaga di belakang pelaksanaan sholat dan zikir. Jadi kalau ada yang misalnya bercanda dan juga masih ngobrol itu disuruh ke depan, sanksinya jadi langsung di saat itu juga begitu. Jadi alhamdulillah sekarang kegiatan sholat berjamaah di Alsen itu udah jauh lebih tertib lah daripada sebelumnya. Tuh. Berarti Satgas ini udah berjalan dari kapan? Kita baru berjalan Agustus semester ini. Jadi udah berjalan udah sekitar 4 bulanan ya Satgas ini. Jadi kita pertama itu ada yang namanya pencarian. Jadi nanti tapi pada tahun ini kan kita baru pertama kali. Jadi pada tahun ini masih dikhususkan untuk yang anak OSIS aja yang bisa ikut Satgas. Jadi dan mereka bakal dilantik, dan kebetulan kita dilantiknya itu waktu itu kita mengundang pokoknya kita mengundang pejabat dari YPI Al-Azhar yaitu Bukaniyah Muawanah. Gitu. Jadi dilantik langsung oleh pengurus YPI. Dan aku mau nanya nih, buat kalian sebagai ketua OSIS tentunya Kevin, gimana sih cara kamu jadi merencanakan buat melibatkan lebih banyak siswa dalam kegiatan-kegiatan OSIS dan kegiatan sekolah lainnya? Kalau saya sih dari saya sendiri, Iya. Mungkin menyuruh buat MPK buat ngebikin bukan kotak sih, kayak tempat buat menaruh aspirasi dan pendapat siswa-siswa yang misalnya ada positif kita ambil, yang negatif baru kita buang. Jadi kita seleksi dulu ini yang bagus buat sekolah atau tidak. Oh betul, jadi setiap kegiatan itu pastinya ada persetujuan dari semua pihak ya, bukan dari OSIS dan MPK doang. Betul, itu bisa jadi pelajaran juga buat kita ambil ke depannya. Bukan ambil, maksudnya Kita mencontoh. jadikan Iya, mencontoh, betul. Dan juga mungkin Vina bisa tanya ke Kak Kaisa. Kak Kaisa. Tadi kan Raihan sudah nanya ya sama ketua OSISnya. Sekarang aku mau nanya nih sama Kak Kaisa sebagai ketua MPK. Boleh nggak diceritain pengalaman terbaik kamu dalam mengatasi tantangan sebagai ketua MPK tuh gimana? Kalau dari aku sih tantangannya itu yang paling susah itu pada saat kayak kan aku tugasnya mengawasi kinerja OSIS-OSISnya. Kadang kalau misalnya ada anggota OSIS yang emang kurang baik itu rada susah juga dijelasinnya karena
dia udah ditegur tapi nggak mau. Jadi kayak aku harus mikir gimana nih caranya gitu, atau enggak aku harus lebih tegas lagi buat ngatasin dianya. Seperti itu sih yang paling sering terjadi paling ya. sering terjadi ya, paling terbanyak. Boleh diceritain juga nggak Kak kayak contoh-contohnya yang kerja tidak baik dan juga cara menanganinya itu gimana? Kalau dari aku sih yang kerja nggak baik itu kayak pas kerjaan itu mereka kayak leha-leha, atau enggak pas ada kegiatan malah main game, malah cabut-cabutan gitu. Untuk pertama cara menanganinya, awal-awalnya aku tegur dulu, kamu gimana kok kayak gini, kalau bisa kedepannya lebih baik. Tapi kalau misalkan dianya mungkin nggak berubah, masih bandel terus, mungkin aku bisa lebih tegas, aku bisa panggil guru, atau kalau memang udah bener-bener capek ngurusinnya, aku bakal ngeluarin SP1. Oh, jadi MPK itu kalau di Alpen bisa ngeluarin SP buat pengurus OSISnya. Bisa. Kalau di kita belum ada nih kayak begitu. Mungkin Bisa nanti bisa di juga. ini ya. Dan aku mau nanya nih, kalau di Alpen itu gimana sih peran OSIS dalam meningkatkan kebersamaan dan juga semangat dan kekeluargaan di antara siswa-siswi kalian di sekolah? Kalau kita sih awalnya kan mendukung tali persaudaraan satu sama lain. Jadi misalnya ada perpecahan gitu, kita panggil dulu nih yang bermasalah siapa, yang dalangnya siapa, Iya, sumber yang dari sumber dari masalahnya. masalahnya siapa. Jadi diomongin dari kedua belah pihak tersebut, kita cari yang salah mana, yang benar mana. Tapi walaupun ada yang benar, ada yang salah, tetap kita bikin dua-duanya itu sama-sama benar tapi damai gitu. Damai. Oh, akhirnya bisa jadi dari permasalahan itu bisa jadi lanjut ke pertemanan ya. Iya, berteman lagi. Berteman lagi. Oke. Dan aku mau nanya nih ke Kevin sebagai ketua OSIS di Alpen, strategi kamu dalam mastiin kalau semua aspirasi anak-anak di sekolah itu di sekolah dan kebutuhan semua siswa diwakili dalam keputusan OSIS itu apa aja sih? Salah satu pendapat kayak tadi kan, Iya. kita memenuhi kebutuhan siswa-siswi itu, kita sebenarnya dari awal tuh kita ngomong dulu, dari awal semester mau kayak gimana lanjutnya, misalnya makin bagus ya tolong kerjasamanya, jadi gitu. Oh begitu. Jadi akhirnya aspirasi dari siswa-siswi dan juga kebutuhan mereka itu pastinya ada di dalam Bener keputusan banget. OSIS. Kadang juga Betul. kan kita anggota OSIS kita minta tolong supaya saran-saran dari teman-temannya tuh didengerin biar bisa jadi masukan buat kita, buat OSIS kedepannya lebih baik dan disetujui oleh mereka semua. Oh iya, jadi keputusan dari OSIS dan juga dari anak-anak murid selain OSIS nggak bakal bentrok ya satu sama Iya, lain. jadi mereka juga senang ikut kegiatan. Oh iya, gitu. betul. Oke, dan Vina bisa tanya ke ketua MPK-nya? Terus aku mau nanya lagi sama Kaisa, ketua MPK-nya, gimana sih rencana kalian untuk mendukung ketua, Mendukung OSIS maksudnya? mendukung OSIS dalam menjalankan tugasnya dan memastikan kelancaran program-programnya itu gimana? Tentunya pasti aku harus terus komunikasi dengan Kevin dan juga anggota-anggota aku itu aku bagi mereka mencar. Jadi mereka harus ngawasin agar kelancaran OSIS tuh tetap jalan. Jadi ada di setiap grup kan per bidang itu ada grupnya. Aku bagi anggota-anggota aku buat ngawasin di grup itu cara mereka nyusun kegiatan tuh gimana, program-programnya bagaimana agar lancar. Kalau misalkan pun ada masalah dalam program itu, aku pasti selalu ngawasin dan aku kasih saran agar lebih baik. Jadi insya Allah lancar. Oke, terima kasih banyak dari Kevin dan juga Kaisa sebagai ketua OSIS dan juga ketua MPK dari Alpen. Terima kasih banyak atas kunjungannya kita di Alsen. Semoga dari pertemuan kita dan diskusi kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan juga pengalaman-pengalaman kita ke depannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila kita semua ada kekurangan. Ya kita juga minta maaf kalau ada kekurangan. Oh iya. Jadi kita bisa masing-masing bisa evaluasi ke depannya. Baik, terima kasih sobat-sobat pendengar Siniar Alsen. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya dan jangan bosan-bosan mendengar podcast dan siniar dari kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.